Setelah balik ke Amerika Serikat, Lars masang iklan di surat kabar lokal mencari musisi untuk membentuk band sama dia. Pada saat itu, James Hetfield menjawab iklan tersebut. Halo The Views, apa kabarnya? Kembali lagi bersama saya Eddie. Di video kali ini aku mau membahas drummer Metallica kesukaan kita yang permainannya tidak diragukan lagi. Siapa lagi kalau bukan Lars Ulrich? Ada banyak cerita yang akan aku bahas di video ini. Makanya jangan di skip ya, biar tahu ceritanya. Jadi siapkan posisi ternyaman buat nonton dan siapkan juga cemilannya. Lalu Nah, jadi pada tanggal 26 Desember 1963 di Gentofte, Denmark, lahirlah seorang anak lelaki bernama Lars Ulrich. Dari kecil, Lars udah diramalkan akan mengikuti jejak bapaknya yang seorang pemain tenis terkenal. Sebagai anak muda, Lars selalu berlatih keras dalam keterampilan tenis. Pada tahun 1973, bapaknya membawa Lars ke konser rock pertamanya untuk melihat Deep Purple di Copenhagen. Dari situlah, Lars pertama kali melihat musik hard rock dan heavy metal. Lars awalnya mau ngikuti jejak bapaknya bermain tenis, dengan pindah ke Newport Beach, California pada musim panas 1980. Rupanya Lars gagal masuk ke tim tenis 7 orang Del Mar High School. Nah, dari sinilah Lars membulatkan tekadnya untuk fokus bermain musik. Di sini Lars mulai bermain drum setelah memutuskan jika main tenis nggak cocok sama dia, dan dia memilih lebih fokus ke musik, khususnya gerakan British heavy metal baru seperti Iron Maiden, Diamond Head, Motorhead, dan Def Leppard. Karena minat barunya pada musik, Lars menerima satu set drum pertamanya Ludwig dari neneknya pas usianya 13 tahun. Di tahun 1981, Lars nengok band heavy metal Inggris Diamond Head. Lars sangat antusias sama gaya musik band tersebut. Setelah membeli album debut mereka Lighting to the Nation, Lars juga melakukan perjalanan dari San Francisco ke London untuk nengok langsung band itu tampil di Woolwich Odeon. Setelah balik ke Amerika Serikat, Lars masang iklan di surat kabar lokal mencari musisi untuk membentuk band sama dia. Pada saat itu, James Hetfield menjawab iklan tersebut dan Metallica terbentuk pada akhir tahun 1981. Lars jumpa sama James di Downey, California, dan mereka membentuk band yang bernama Metallica setelah Lars mendapatkan tempat dalam album kompilasi band metal lokal bernama Metal Massacre. Lars mendapatkan nama band dari kawannya yang namanya Ron Quintana. Waktu itu, dia lagi nyari nama band untuk frenzy heavy metal yang dibikinnya, dan Metallica adalah salah satu opsinya. Akhirnya Ron Quintana lebih milih nama Metal Mania, dan Lars memilih nama Metallica. Lars dikenal sebagai pelopor ritme drum thrash cepat yang ditampilkan di banyak lagu awal Metallica. Dia telah menjadi sangat berpengaruh karena popularitas bandnya, serta teknik drumnya seperti double bass drum dalam lagu One dan Dries Ave. Semenjak rilis album Metallica, Lars main drumnya lebih sederhana. Dia malah ngurangi set drumnya dari 9 potong menjadi 7 potong. Itu terjadi antara tahun 1998 dan 2002. Lars juga pernah nyoba menjalankan label rekaman The Music Company yang merupakan usahanya bersama dengan akutan Metallica Tim Duffy. Namun, label tersebut nggak berhasil dan akhirnya ditutup pada musim semi 2002. Namun, hal mengejutkan terjadi pada tahun 2009. Di mana Lars mengungkapkan bahwa dia menderita tinnitus karena bertahun-tahun tur tanpa menggunakan pelindung pendengaran. Lars juga membuat debut aktingnya dalam film Hemingway dan Gilhart yang mulai syuting pada tahun 2011 dan dirilis pada 28 Mei 2012. Lars juga muncul sebentar sebagai dirinya sendiri dalam film Get Him to the Greek. Pada tahun 2012, Lars memerankan film dokumenter Mission to Lars. Film karya Kate dan Will Spicer ini berkisah tentang perjalanan mereka bersama saudara mereka Tom. Lalu, pada tahun 2017, Lars mulai membawakan acara di Apple Music yang disebut It's Electric, yang menampilkan percakapan dengan John Jett, Noel Gallagher, Dave Grohl, dan Jerry Cantrell. Seperti kebanyakan drummer lainnya, Lars tidak memiliki simbal ride dalam set drumnya dan lebih memilih simbal Cina. Lars secara sadar menyederhanakan gayanya pada tahun 1990-an untuk mendukung penulisan lagu hard rock Metallica selama periode itu. Lars mengembalikan beberapa teknik thrash metal awalnya untuk album band di tahun 2016, Hardwired to Self-Destruct, yang menampilkan gaya drumnya yang lebih agresif. Lars rupanya punya hasrat sama seni rupa. Pada tahun 2002, dia menjual lukisan dari koleksi pribadinya, Self Portrait, oleh Jean-Michel Basquiat. Pada tahun 1982 dengan perkiraan harga penjualan sebesar $5 juta. Lukisan tersebut akhirnya terjual 3 kali lipat di rumah lelang Christie.
Lars juga menjadi aktivis yang mendukung perluasan akses ke perawatan kesehatan bagi warga Amerika Serikat, bekerja dengan keluarganya bersama klinik gratis Haight-Ashbury di San Francisco, California. Selain menjadi salah satu anggota pendiri dan penulis lagu utama Metallica, Lars juga merupakan juru bicara band Metallica. Nah, itulah pembahasan kali ini tentang Lars Ulrich, drummer band Metallica yang dulunya ingin jadi pemain tenis. Semoga kalian suka dengan videonya ya. Saya Edi pamit undur diri dan kita bertemu lagi di video berikutnya.